Halo sobat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang diangkat dari peristiwa nyata, salah satu sejarah penting yang menceritakan tentang intervensi militer Amerika pada tahun 1965 ke kawasan Asia Tenggara, tepatnya ke negara Vietnam. Ketika saat itu Vietnam terpecah menjadi dua kelompok yang saling bermusuhan karena perbedaan ideologi antara Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Dan atas hal itu Amerika harus ikut campur dengan alasan untuk membela salah satu kelompok dan membantu memerangi kelompok lainnya. Secara garis besar film ini mengangkat cerita tentang sebuah divisi baru dalam militer Amerika yang bernama Divisi Kavaleri Udara. Dibentuk khusus dan dikirim untuk menghadapi rencana agresi mereka ke wilayah Vietnam Utara yang dikenal dengan pasukan militernya dengan kemampuan skill perang gerilya. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film We Were Soldier. Film ini berlatar pada pertengahan tahun 1965, di mana saat itu pihak Kementerian Pertahanan Amerika dibuat semakin panik atas situasi Vietnam Utara atau yang lebih dikenal dengan nama Ho Chi Minh, yang semakin gencar melakukan agresi militer karena menginginkan penyatuan seluruh daratan Vietnam untuk tunduk pada pemerintahan komunis. Terlebih mereka berkaca pada peristiwa 11 tahun yang lalu, di mana pada tahun 1954, pasukan Prancis yang memang telah lama menduduki Vietnam berhasil dikalahkan dengan mudah oleh pasukan gerilyawan Ho Chi Minh Vietnam Utara saat terjadinya pertempuran di sebuah kawasan bernama Lembah Bukit Ladrang yang menewaskan satu batalion pasukan Prancis. Kejadian itu pula yang selanjutnya menyebabkan terjadinya perang saudara antara Vietnam Selatan yang merupakan anggota dari SEATO atau Pakta Pertahanan Asia Tenggara dengan Vietnam Utara yang menganut ideologi komunis di bawah pimpinan Ho Chi Minh. Dan seperti yang kita ketahui, SEATO dibentuk dengan tujuan mempersatukan negara-negara Asia Tenggara untuk melawan gerakan negara-negara komunis yang berpotensi muncul di kawasan. Dan atas hal itu pula pada akhirnya Presiden Amerika Dwight D. Eisenhower menepati janjinya. Karena pada tahun 1955, Presiden Amerika memutuskan untuk mendukung dan memberikan bantuan penuh terhadap Vietnam Selatan untuk melawan dominasi Ho Chi Minh di Vietnam Utara. Hingga saat itu pihak pertahanan Amerika berencana untuk membentuk divisi baru yang bernama Divisi Kavaleri Udara Pertama. Yaitu sebuah satuan dari Angkatan Darat Amerika yang digunakan khusus untuk rencana operasi militer pada Perang Vietnam atau lebih dikenal dengan Perang Indochina. Konsentrasi mereka tertuju pada seseorang bernama Letkol Halmore. Dia adalah seorang perwira menengah Angkatan Darat Amerika yang pernah mempunyai pengalaman dalam Perang Korea. Atas hal itu, dia langsung direkrut untuk dijadikan komandan resimen dan selanjutnya bersama keluarganya langsung dipindahkan ke pangkalan militer Angkatan Darat Amerika yang berada di Fort Benning, Columbus, Georgia. Bersama rekan seperjuangannya yang bernama Sersan Plumlee, dia dipercaya untuk melatih para anggota muda divisi tersebut. Walaupun sebetulnya sebagian besar dari mereka adalah para tentara yang belum matang dan dituntut untuk mampu beradaptasi serta dibentuk menjadi prajurit tangguh dalam kesatuan divisi Kavaleri Udara. And this will be our horse.
have to catch it. You don't have to feed it. Atas kecerdasan serta pengalamannya pula lah, setiap hari Letkol Halmor mencoba mempelajari karakteristik pasukan Vietnam yang terkenal dengan taktik dan strategi gerilyanya. Dan atas hal itu, Letkol Halmor berinisiatif untuk merancang sebuah strategi, yaitu menggunakan helikopter angkatan darat yang berjenis Bell UH-1D untuk digunakan sebagai alat pengangkut pasukan paling efektif, supaya mereka bisa sampai ke garis depan. Karena seperti yang diketahui, karakteristik demografi wilayah Vietnam Utara yang penuh dengan hutan serta bukit dan lembah curam sangat tak efektif untuk melakukan mobilisasi. Terlebih, kendaraan lapis baja, artileri pendukung garis depan serta senjata-senjata berat lainnya sangat mustahil untuk bergerak secara aman. Men will die. Dari sana, dia menunjuk seorang pilot helikopter bernama Crandall yang terkenal mempunyai skill menerbangkan Bell UH-1 dengan jarak yang sangat rendah. Untuk itu, dia dipercaya supaya bisa melatih pilot-pilot lainnya yang selanjutnya direncanakan akan dikirim bersama resimennya. You teach your job to the men below you in rank. Restrike, and you're not out. This is normal on a battlefield. Normal. Kemudian Letkol Halmor melatih fisik pasukannya setiap hari supaya mereka bisa beradaptasi dan terbiasa dengan medan terjal yang mirip dengan demografi area wilayah musuh. Sementara di komplek rumah dinas, para istri mereka berkumpul layaknya keluarga untuk bisa saling beradaptasi dan membantu satu sama lain di lingkungannya yang baru. Well, I tried Big Star and it's okay. Ladies, I'm just really glad you're here today. Goddamn washing machine, cause my baby's clothes are gonna be clean anyway. Hingga setelah beberapa bulan berlalu, akhirnya pada awal November 1965 mereka mendapatkan berita bahwa Presiden Eisenhower resmi memutuskan untuk mengirimkan gelombang demi gelombang pasukan dalam intervensi militernya di Perang Indochina. We intend to convince the communists. You're gonna want to celebrate. I have today ordered to Vietnam the Air Mobile Division. Pada malam perpisahan itu, kecemasan seketika terlihat di wajah mereka karena menyadari bahwa tak lama lagi mereka akan menghadapi perang melawan musuh baru dengan strategi gerilya yang sangat mengerikan. We're moving into the valley of the shadow of death. Look around you. So let us understand the situation. Hingga keesokan harinya pada saat tengah malam, semua prajurit yang berada di komplek pangkalan militer itu saling berpisah dengan keluarganya masing-masing, termasuk Letkol Halmor yang harus berpisah dengan istrinya yang bernama Julie, serta kelima orang anaknya. Malam itu semua pasukan kavaleri udara diberangkatkan menuju Saigon, Vietnam Selatan. Hingga singkat cerita, Letkol Halmor, Sersan Plumlee serta semua pasukan yang berjumlah 395 orang telah sampai di pangkalan militer Resimen Kavaleri ke-7 Air Mobile. Berita buruk langsung mereka terima saat seorang jenderal yang sebelumnya ditugaskan di sana memberitahukan bahwa gelombang demi gelombang pasukan infanteri angkatan darat diserang habis-habisan di garis depan di sebuah wilayah yang bernama Lembah Ladrang yang dijuluki Lembah Kematian. Atas situasi itu, keesokan harinya tepatnya pada hari Minggu 14 November 1965, Divisi Kavaleri Udara pertama yang dipimpin Letkol Halmor resmi diberangkatkan menuju garis depan. Gelombang pertama sebanyak 60 orang diangkut menggunakan 6 unit helikopter Bell UH-1 yang salah satunya dipiloti oleh Crandall. Operasi itu dinamakan dengan Operasi Shiny Bayonet dengan kata sandi Search and Destroy.
Dalam perjalanan udara itu terlihat wajah ketegangan serta kecemasan pada semua prajurit yang memang baru pertama kali terjun ke medan tempur. Di sepanjang pandangan mata mereka terbentang hutan belantara dengan kondisi tanah yang curam serta lembah-lembah. Diyakini menjadi sarang persembunyian musuh mereka saat ini yang siap mengepungnya. Hingga untuk pertama kalinya, Letkol Halmor menginjakan kakinya di tanah Vietnam. Dengan segera dia memerintahkan anak buahnya untuk menyebar dan membangun parameter pertahanan, seraya menembakkan senapannya ke arah rimbunan pepohonan yang diduga menjadi tempat persembunyian pasukan Vietnam. Tapi setelah sekian lama mereka menembakkan senjata dengan amunisi yang cukup banyak, Letkol Halmor merasa bahwa tempat itu aman dan bersih dari pihak musuh. Kemudian dia memerintahkan pasukannya untuk menyebar dengan membentuk regu-regu kecil. Namun kejadian mengejutkan terjadi saat salah satu regu yang dipimpin oleh seseorang bernama Letnan Henry Herrick menemukan seorang pengintai pasukan Vietnam. Seketika dia memerintahkan timnya untuk mengejar pengintai itu yang terus berlari ke atas bukit. Tapi saat mereka tiba di atas bukit yang sepi, seketika itu pula beberapa anak buahnya terkena tembakan pihak musuh yang entah berada di mana. Kejadian itu membuat situasi berubah menjadi kepanikan, dan Letnan Herrick baru menyadari bahwa timnya kini berada dalam sebuah jebakan yang sebelumnya telah direncanakan oleh musuh. Seketika regu yang beranggotakan 10 orang itu diserang oleh pasukan Vietnam yang sudah menguasai medan peperangan itu selama bertahun-tahun. Bahkan tragedi pembantaian pasukan Prancis 11 tahun yang lalu juga terjadi di Bukit Ladrang ini. Dan di saat yang sama jauh di bawah bukit, satu regu yang dipimpin oleh Letkol Halmor menemukan seorang tentara Vietnam yang bersembunyi dan melarikan diri dari kesatuannya. Dengan ketakutan dia diinterogasi dan dengan tegas menjelaskan bahwa wilayah Bukit Ladrang ini merupakan markas seluruh divisi pasukan gerilyawan Vietnam yang bersembunyi di dalam bunker bawah tanah di atas bukit. Mendengar informasi itu, Letkol Halmor seketika terkejut karena sebelumnya dia tak pernah menyangka. Terlebih saat mendengar kekuatan jumlah pasukan musuh yang berjumlah sekitar 4.000 orang. Dan artinya tentu saja dalam kondisi ini, pasukan Amerika kalah jumlah. Karena anggaran pasukan dalam misi kavaleri udara pertama ini hanya melibatkan 395 pasukan. Total jumlah itu pun harus mereka dapatkan dengan cara pengiriman gelombang demi gelombang yang diangkut menggunakan hanya dengan 6 unit helikopter dengan durasi waktu jarak tempuh dari pangkalan menuju Bukit Lembah Ladrang yang membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Letkol Halmor terlihat mulai gelisah, terlebih saat mengetahui satu regu pasukannya saat ini terjebak dan terkepung di atas bukit. Dan kegelisahan itu mulai terjawab saat seketika mereka diserang oleh pasukan Vietnam yang tiba-tiba mengepung serta menembaki mereka secara brutal. Banyak sekali korban jiwa yang jatuh dari pihak Amerika hanya dalam kurun waktu kurang dari 10 menit setelah pendaratan.
karena strategi pasukan Vietnam yang dipimpin oleh Letkol Nguyen berhasil memecah belah dan memisahkan pasukan Amerika. Under attack! Bravo Company's holding! Move! Follow me! Down! Down! Hingga atas situasi itu, Letkol Halmor langsung memerintahkan pasukannya yang tersisa untuk melakukan strategi pertahanan dan membangun parameter supaya mereka berkumpul di satu titik, berharap bisa bertahan dari serangan pengepungan pasukan Vietnam yang datang dari segala arah. Trying to raise those medevac boys! Carve out an emergency LZ right over there! Mendengar situasi pasukannya di lapangan, Letkol Nguyen juga langsung memerintahkan unit demi unit pasukannya untuk menjalankan strategi gerilya, termasuk misi pengepungan 2 lapis untuk berusaha mencegat jalur pendaratan pasukan Amerika yang akan terus dikirim oleh helikopter. Di saat yang sama, regu yang terjebak di atas bukit mencoba meminta bantuan serangan artileri yang berada jauh berkilo-kilometer di belakang mereka. Walaupun hal itu akan menjadi aksi yang sangat berisiko, karena titik koordinat mereka dengan musuh hanya berjarak beberapa meter saja. Tapi serangan artileri Amerika memang dikenal efektif dan sangat akurat, membuat pihak pasukan Vietnam sedikit kesulitan untuk berusaha menembus parameter musuh. Hingga di hari itu, Letkol Nguyen memutuskan untuk menghentikan serangan dan seakan membiarkan pasukan Amerika untuk mengirimkan pasukan bantuan tanpa perlawanan yang berarti. The wounded are over by that termite map! Bravo! Coordinates! Petang itu juga menjadi tanda bagi para pilot helikopter pengangkut pasukan untuk menghentikan operasinya, karena para petinggi militer Amerika tak memberikan izin untuk melakukan operasi heli pada malam hari. Walaupun di hari pertama itu, helikopter Bell UH-1 yang dijuluki kuda perang hanya mampu mengangkut sekitar separuh dari total jumlah pasukan yang dianggarkan, karena memang keadaan kacau dari banyaknya korban yang juga harus dievakuasi. Hey! Get out! Whoa! Di malam itu semua pasukan gelombang pertama dibiarkan untuk bertahan di tengah-tengah kepungan pasukan musuh. Rentetan tembakan serta ledakan senjata berat terus-menerus menggempur mereka. Terlebih keadaan gelap saat itu sangat menguntungkan pihak pasukan Vietnam yang sudah menguasai medan. Bahkan di tengah ketegangan itu, para pasukan garis depan yang bersembunyi dan terjebak di atas bukit sampai bisa mendengar desah nafas serta aroma bau badan pasukan Vietnam yang ternyata secara senyap berada dekat dengan mereka. Seketika terjadi pertempuran jarak dekat yang cukup sengit, tapi sekali lagi bantuan serangan artileri Amerika cukup efektif untuk menahan laju pergerakan musuh di atas bukit. Sementara di bawah bukit, malam itu pasukan Vietnam juga berhasil melakukan surrounding atau pengepungan terhadap pasukan Amerika yang terus mempertahankan parameter pertahanan mereka.
Hingga malam itu menjadi malam yang sangat panjang dan melelahkan bagi pasukan Amerika. Terlebih saat itu mereka kesulitan mendapatkan air minum karena suplai logistik kiriman dari helikopter berada di tempat yang sangat jauh dan tak mungkin untuk bisa diambil. Di saat yang sama ternyata terdapat seorang wartawan Amerika yang nekat menyusup ikut ke arena peperangan. Dia bernama Joe Galloway yang saat itu berniat untuk mendokumentasikan setiap kejadian yang terjadi di medan tempur. Joe Galloway, UPI, how's it going? I need a confirmed count of our dead and wounded. I know that, Jack. Sementara di tempat lain di komplek rumah dinas pangkalan militer Angkatan Darat Amerika di Fort Benning, istri-istri para tentara yang gugur mulai didatangi sopir taksi yang ditugaskan mengirim surat telegram dari pihak pemerintahan. Kesedihan terlihat saat satu persatu istri para tentara yang gugur itu seakan tak kuasa menerima kenyataan bahwa suami mereka telah mati di medan perang dengan jarak yang sangat jauh. Tapi sebagai istri komandan, Julie berusaha menguatkan mereka untuk tetap tabah menerima semua fakta ini. Kembali ke medan pertempuran Vietnam. Setelah melewati malam yang mencekam itu, keesokan harinya Letkol Halmore mulai merencanakan strategi yang telah dia pelajari sebelumnya, yaitu membuat parameter yang lebih luas dengan posisi melingkar. Konsentrasi mereka tertuju pada sebuah sungai yang dipercaya akan menjadi jalur pengepungan rahasia pasukan Vietnam. Dan di saat yang sama instingnya benar-benar terjadi, ketika posisi mereka kini benar-benar terkepung dari semua sisi. We gotta get back to that turbine! Charge the artillery! I need reach! Atas situasi itu, Letkol Halmore kembali memerintahkan semua pasukannya yang tersisa untuk berkumpul di satu titik dan terpaksa membiarkan ring parameter pertahanannya kini semakin sempit. Karena ternyata pihak pasukan Vietnam telah merencanakan ini semua supaya bisa mempersempit jarak dengan pasukan Amerika, hingga mustahil untuk menggunakan bantuan serangan artileri karena titik koordinat yang sangat tipis. Victor, keep boys! We're gonna win this fight! Di siang itu, pihak Vietnam benar-benar mengerahkan semua pasukannya secara all out untuk terus mengepung dan menyerang pasukan Amerika dengan jarak sedekat mungkin. Dan dari sinilah, Letkol Halmore baru menyadari sebuah alasan mengapa nama sandi mereka diberi nama Shiny Bayonet. Situasi semakin kian memburuk saat pasukan bantuan yang diturunkan dari helikopter terpaksa mendarat dengan jarak yang jauh karena sudah tak ada lagi parameter pertahanan dari pasukan perintis. Hingga situasi itu membuat pasukan bantuan seketika gugur hanya dalam hitungan menit setelah mereka melakukan pendaratan. Dalam keadaan itu, ahli radio pasukan Amerika mendapatkan sebuah pesan penting dari para petinggi militer yang saat ini memantau mereka dari pangkalan, yaitu memerintahkan Letkol Halmore untuk pergi dari medan perang supaya bisa lolos dari kematian dan kembali ke pangkalan menggunakan heli pengangkut. Tapi dengan tegas Letkol Halmore menolak perintah itu karena dia tak rela untuk meninggalkan semua anak buahnya yang kini sedang berada dalam situasi sulit dan mencekam.
Hingga setelah merenung dan berpikir, akhirnya dia memerintahkan petugas radio untuk menyampaikan kode Broken Arrow. Broken arrow! My God, there's no hiding it now. Broken arrow! Kode itu diartikan sebagai strategi pertahanan terakhir yang terpaksa dilakukan, yaitu memerintahkan pesawat tempur serta pesawat pengebom untuk melakukan bombardir kepada musuh, walaupun harus mengorbankan pihak pasukan Amerika itu sendiri. Dan kode itu juga diartikan bahwa pasukan perintis garis depan Amerika dinyatakan kalah dalam pertempuran. Mark the lines right now! We have no lines! We have... Confirm, broken arrow. I'll stay engaged! Broken arrow! Dalam suasana mencekam itu, semua pasukan Amerika sudah tak menghiraukan perintah apapun dari atasannya dan lebih menggunakan insting manusiawi mereka masing-masing untuk mempertahankan diri sendiri. Bahkan Galloway, si wartawan itu, terpaksa harus membantu pertahanan. Dalam situasi genting itu, seketika Sersan Plumlee memberikan dia senjata dan menyuruh untuk membuang kameranya. Hingga suasana mencekam itu tak hanya bisa digambarkan dengan sebuah kata-kata. Prepare to defend yourself! Di saat yang sama, di atas langit terdengar desingan pesawat tempur serta pesawat pengebom yang mulai mendekati lokasi mereka. Deru baling-baling helikopter penyerbu juga datang secara bersamaan untuk melakukan misi Broken Arrow. Petugas radio mulai memberikan titik koordinat pengeboman dengan jarak yang cukup dekat dengan posisi mereka saat ini. Mereka seakan pasrah jika secara teknis dan tak sengaja bom itu jatuh tepat pada posisi mereka saat ini. Bahkan beberapa pasukan Amerika yang terpencar juga terkena dampak ledakan yang membakar mereka secara mengerikan. Tapi di dalam film ini pula, diceritakan saat itu Letkol Halmore seketika memerintahkan petugas radio untuk membatalkan serangan terakhir dari pesawat pengebom terakhir. Dan dengan ajaibnya, perintah itu ternyata mampu menyelamatkan pasukan Amerika yang tersisa. Karena di saat yang sama, pasukan Vietnam terlihat sudah habis luluh lantah karena terkena dampak serangan bom angkatan udara. Situasi itu pula yang membuat Letkol Nguyen dari pihak Vietnam memutuskan untuk mundur dari Lembah Ladrang karena dia tak mau mengambil resiko jika pihak Amerika melakukan serangan udara susulan ke dalam bunker tempat persembunyian mereka selama ini. Hingga atas situasi itu, pihak Amerika menyatakan bahwa mereka berhasil merebut Lembah Ladrang atau Lembah Kematian yang menjadi benteng pertahanan terluar pasukan Vietnam Utara selama ini. Seketika helikopter pengangkut pasukan kembali datang ke tempat itu, seraya membawa tim wartawan yang akan meliput kemenangan pertempuran Lembah Ladrang. Tapi semua pasukan memilih diam tanpa memberikan informasi apapun kepada wartawan karena mereka menyadari bahwa kemenangan ini harus dibayar mahal dengan gugurnya hampir semua pasukan kavaleri udara pertama. Hingga singkat cerita, pasukan Amerika seketika pergi dari lokasi pertempuran itu, meninggalkan mayat-mayat dari pasukan Vietnam yang diperkirakan mencapai ribuan korban jiwa. Tapi di saat yang sama, Letkol Nguyen ternyata masih bertahan dan berada di Lembah Ladrang. Dan dia mengatakan bahwa ini semua bukanlah kemenangan untuk pihak Amerika,
tapi merupakan awal dari kehancuran pasukan Amerika saat mereka merencanakan pertempuran selanjutnya. Mà cuộc chiến này sẽ trở thành là cuộc chiến của người Mỹ. Thật là tuyệt vời. Dari sana diceritakan bahwa setelah itu Letkol Halmore terus melakukan tugasnya untuk melakukan pertempuran demi pertempuran melawan pasukan Vietnam dengan kurun waktu berbulan-bulan. Hingga di akhir film ini kita dipertontonkan saat beberapa bulan kemudian Letkol Halmore tiba-tiba kembali ke rumah dinasnya di Fort Benning dengan selamat dan kembali bersama keluarga tercintanya. Hingga dengan ini pula film ini akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.